Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Ramadan pencerah hati, penyejuk jiwa. Sekali lagi, sapa Ramadan pencerah hati, penyejuk jiwa di bulan suci. Ya, walaupun agak kaget-kaget Bunda ya, terima kasih. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersua kembali dan tidak terasa sudah di hari kelima di bulan Ramadan di kesempatan kali ini 1436 Hijriah. Semoga kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan pemirsa, di kesempatan kali ini kami akan ditemani oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Ramli SAG MHI. Dan setelah itu kami juga ditemani oleh ibu-ibu yang cantik-cantik dari Majelis Taklim Nurul Iman Oebobo Kota Kupang. Namun untuk berkenalan dengan mereka, pemirsa, alangkah indahnya kita bersama-sama mari buka hati kita untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum wa may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sadaqallahul azim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Mereka bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman, tetapi tegas terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada orang yang Ia kehendaki. Allah Maha Luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang selalu mendirikan sholat dan memberikan zakat. Mereka selalu tunduk kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua bunda yang sudah membawakan ayat-ayat suci Al-Quran di kesempatan kali ini dalam acara Sapa Ramadan. Sapa Ramadan pencerah hati, penyejuk jiwa di bulan suci. Terima kasih. Dan baiklah pemirsa, di acara Sapa Ramadan di kesempatan kali ini kita punya 2 kupon nantinya bagi kita berhubungan langsung by phone ya dengan pemirsa di rumah. Jika saya mengatakan Ramadan penuh cinta, Anda yang menelpon akan menjawabnya dengan ikhlas berbagi karena Allah. Untuk itu insya Allah Anda bisa mendapatkan salah satu dari kedua kupon ini di saat Anda bisa menjawab pertanyaan dari kami ya. Jadi standby di depan layar kaca Anda, jangan kemana-mana karena sebentar lagi saya akan membacakan pertanyaannya. Kemudian password buat Anda jangan lupa ikhlas berbagi karena Allah. Ikhlas berbagi karena Allah. Dan baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, Sapa Ramadan kita di hari kelima kali ini kami angkat tema tentang penyempurna iman. Seperti apa, bagaimana, dan sudah hadir seperti tadi sudah saya sampaikan, kami bersama-sama dengan Ustadz Haji Muhammad Ramli SAG MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Luar biasa sekali. Ini kita punya ibu-ibu juga sudah hadir semua tentunya dengan seragam warna biru, dengan jilbabnya warna abu-abu. Apa kabar semuanya Bunda? Sapa Ramadan pencerah hati, penyejuk jiwa. Terima kasih banyak ya, walaupun agak kaget-kaget Bunda ya, karena saya juga bisa lupa, itu biasa sekali. Pak Ustadz, ini bagaimana sih kita dalam bulan Ramadan seperti ini merupakan introspeksi ya, sebenarnya introspeksi diri buat kita, bagaimana kita bisa menjaga iman kita, kemudian kita juga peduli dengan sesama kita dan lain sebagainya. Banyak hal yang harus kita ingat, kemudian introspeksi salah satu yang paling penting. Bagaimana sih kita bisa mencapai tingkatan tertinggi untuk menyempurnakan iman kita itu sendiri Pak Ustadz? Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahima min ibadihi man qama fi syari'atih istaqama ala tariqatih wa jahada li'ila'i kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Iman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Amin. Kalian yang semoga juga Allah muliakan. Amin. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, yang tetap setia tentunya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita sekeluarga. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah
hamba-hambanya itu memiliki keimanan yang sempurna, yang mana sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Maka Ramadan yang menyapa kita pada tahun ini adalah merupakan bentuk cintanya Allah kepada kita untuk mengingatkan kembali, untuk merealisasikan kembali, untuk mengokohkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian Ramadan yang menyapa kita pada tahun ini adalah merupakan salah satu alat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengasah keimanan kita kepada Allah, sehingga keimanan kita semakin baik hingga menjadi sempurna sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, faktor-faktor keimanan kita, faktor-faktor iman kita sempurna itu, yang pertama adalah bahwa orang yang beriman, ya, bahwa orang yang beriman itu, indikasi yang pertama adalah tidak takut akan celaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibacakan oleh qari tadi, bahwa orang yang beriman itu tidak takut akan dicela oleh orang. Ketika dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan adalah merupakan sebuah kebaikan, maka dia tidak akan takut akan dicela oleh orang. Ketika dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan adalah merupakan sebuah kebenaran, apapun yang terjadi, dia tidak akan takut dicela oleh orang. Jangankan dicela, sekali lagi, jangankan dicela, orang yang beriman itu ketika dia meyakini bahwa apa yang ia lakukan sebuah kebajikan, ketika dia meyakini bahwa apa yang ia lakukan adalah merupakan kebenaran kalian, maka sekali lagi jangankan dicela, ya, disakiti juga, bahkan nyawanya pun dia akan korbankan demi sebuah kebenaran yang ia yakini. Itu yang pertama, indikasi yang pertama. Yang kedua adalah, faktor yang kedua adalah orang yang beriman itu, ya, tidak riya dia dalam melaksanakan amal kebajikan. Dia tidak riya, ya, dia tidak riya. Riya itu, ibu-ibu yang saya hormati kalian, ya, melaksanakan sesuatu kebaikan tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar. Ya, ada faktor-faktor lain, ada indikasi-indikasi lain sehingga ia melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dia melaksanakan sholat bukan karena Allah, dia melaksanakannya agar supaya dipuji oleh orang. Melaksanakan puasa bukan karena Allah, dia melaksanakan puasa karena malu kalau tidak berpuasa, karena sekelilingnya orang-orang yang berpuasa. Ini adalah merupakan salah satu daripada sikap riya itu. Dan ingat ibu-ibu yang saya hormati serta pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa Rasulullah SAW mengingatkan, ya, hati-hati dengan riya itu. Hati-hati dengan riya itu. Riya itu dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai syirik kecil, ya, syirik kecil. Ketika Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasul, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kalian, ya, adalah syirik kecil itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang disebut dengan syirik kecil itu ya Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menjawab, ya, ar-riya, bahwa syirik kecil itu, kata Rasulullah SAW, adalah riya.
Riya ini adalah bisa menghapus kebajikan yang telah kita laksanakan. Bisa menghapus kebajikan atau bisa menghapus amal yang telah kita bangun. Ya. Maka ibu-ibu yang saya hormati, para pemirsa dimanapun Anda berada, berhati-hatilah dengan riya itu. Kita tata hati kita jaga hati kita betul-betul jaga niat kita ini. Mulai dari awal kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, kita jaga jangan sampai melenceng dari niat semula karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bahwa faktor yang ketiga bagi orang yang memiliki kesempurnaan iman adalah orang yang beriman senantiasa mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Dunia dia cari, namun akhirat dia tidak lupa. Akhirat dia perbanyak, dunia juga dia tidak lupa. Itulah faktor, itulah sikap daripada orang-orang yang beriman itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'la ayat yang ke-15, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri, orang-orang yang beriman itu. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan ia mengingat nama Tuhannya, ya. Nah, senantiasa dia berzikir kepada Allah dan dia senantiasa melaksanakan salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Sedangkan kamu orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih kehidupan dunia. Ya. Ditegaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya, wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih baik ketimbang kehidupan dunia. Maka jangan kejar dunia terus. Akhirat harus kita utamakan. Akhirat jangan sampai kita lupakan. Karena mengapa? Karena kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Maka sekali lagi, mari kita tata hati kita, mari kita perbaharui iman kita, mari kita asah iman kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan pula di sisi Allah, baik itu dimuliakan oleh penduduk langit ataupun penduduk bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, luar biasa. Insyaallah. Insyaallah. Kadang-kadang kalau kita lihat orang seperti yang tadi sudah Pak Ustadz sampaikan, sepertinya sempurna sekali Pak Ustadz, ya. Subhanallah. Bagaimana itu caranya bagi kita untuk menjaga agar iman kita tuh tetap terjaga dengan baik? Dalam artian, ya kita sholat, berzakat, baik dan sesama dan lain sebagainya, iya. Tapi bagaimana caranya kita bisa meraih hidayah Allah agar kita lebih bisa istilahnya membulatkan jiwa kita tuh agar lebih beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling sulit, Ustaz. Dengan keadaan lingkungan kita yang serba-serbi. Kalau bilang kata serba-serbi itu tanda kutip ya ibu-ibu ya. Macam-macam yang kita hadapi. Itu bagaimana caranya supaya kita bisa melawan semua itu, kita lebih sabar, lebih ikhlas, tawadu dan lain sebagainya. Itu gimana Pak Ustaz ya? Bismillah. Tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah sekali lagi kita harus menjaga hati kita, ya, menjaga hati kita senantiasa memelihara niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika keikhlasan, ketika niat itu senantiasa kita jaga dan kita istiqomah menjaganya, apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi dimanapun tempat kita, ya, maka insya Allah kita akan senantiasa berada di dalam rel-rel yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mungkin ibu-ibu pernah melihat tanaman-tanaman bahwa sekeliling kita itu sesungguhnya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat-ayat Allah yang harus kita baca. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu adalah
bunga apa namanya yang sekarang jadi logonya dinas sosial itu dulu Bukan itu bunga kapas. tumbuh di kubangan malah di tempat yang kotor, tapi dia tumbuh dia tumbuh dan berbunga dengan bunganya itu putih, ya putih. Berarti apa, teratai? Bunga teratai. Bunga teratai. Kita sekali lagi itu adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita baca. Ya. Dia tumbuh di sesuatu yang lumpur, yang berbau, yang semua yang kita pasti gigih untuk jangankan untuk apa namanya untuk bermain-main di situ. Melihat saja kadang-kadang kita geli. Sudah ya. enggan, ya. Tapi subhanallah sekali lagi dia tumbuh dan menjadi bunga yang cantik di situ. Ya. Karena mengapa? Karena dia menjaga identitasnya sebagai pohon teratai, sebagai pohon teratai. Dia tidak terpengaruh dengan pohon-pohon yang lain yang juga hidup di situ. Sikap kita sebagai seorang yang beriman harus seperti itu. Harus seperti itu. Menjaga nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan kita istiqamah. Ya, sekali lagi kita istiqamah. Kita tata hati kita tata niat kita. Ya, apapun yang terjadi, insya Allah kita akan senantiasa berada dalam naungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Semuanya dengan Allah yang menentukan ya. Betul. Kita sebagai manusia hanya berusaha. Kemudian seperti yang tadi Pak Ustadz katakan, walaupun di kubangan hitam seperti itu, dia tetap cantik, bersahaja di tengah-tengah kolam yang kotor seperti itu Pak Ustadz, ya luar biasa. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sapa Ramadan pencerah hati. Penyejuk jiwa di bulan suci. Ya, seperti tadi Pak Ustadz sudah Ian sampaikan. Seperti tadi Ian sudah sampaikan, kita nanti ada tips ya Pak Ustadz ya. Kita masuk ke tips nanti, di area tips. Kemudian nanti juga ada pertanyaan yang akan kita sampaikan atau kita berikan ke pemirsa, dan insya Allah bisa mendapatkan 2 kupon yang dipersembahkan oleh sponsor kami. Kini kita punya sudut tips, yaitu yang akan dibawakan oleh Bunda Yati. Kali ini tentang apa Bunda? Kolak ubi ungu. Kolak ubi ungu. Biasa di Kupang paling banyak ubi ungu ya. Ya, seperti apa? Mungkin ini salah satunya adalah kita bisa berbagi resep dengan pemirsa untuk saat berbuka puasa kali Bunda. Kalau kolak ini biasanya untuk berbuka puasa biasanya. Kalau sahur jauh lah. Kalau sahur jauh lah. Jadi mungkin silahkan Bunda Yati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Yati dari Majelis Taklim Nurul Iman akan membagikan tips kolak ubi ungu. Kolak ubi ungu. Bahan-bahan yang saya siapkan: ubi ungu yang telah dipotong-potong. Mungkin bisa di depan sini Bunda. Ya, ubi ungu yang telah dipotong. Sagu Ambon ini fungsinya untuk mengentalkan kuahnya. Oh, pakai sagu. Ya, ini sagu sudah Ambon. Dijual di Kupang. Sudah ada. Sudah ada. Jadi kita yang bilang sagu Ambon. Iya, sagu Tidak ada Ambon. sagu Papua gitu. Sagu Ambon. Sagu Ada Ambon. gula Ya. merahnya. Oh, gula merah. Sedikit garam, Sedikit garam. dan pandan dan susu pengganti santan. Oh, gitu. Jadi tidak usah Ya. pakai santan ya. Yang- Kenapa Bunda tidak pakai santan Bunda Yati? Ada yang tidak suka santan karena penyakit atau kolesterol, bisa iya, baik. menggantikan dengan susu ini, Bu. Oke. Ya. Ya. Caranya kita didihkan air, setelah mendidih kita masukkan ubinya yang sudah dipotong-potong. Terus kita masukkan, ini direndam air dulu 5 menit. Oh, Sampai dia, sagunya. ya, direndam air 5 menit. Beritahukan ke pemirsa, ini harus direndam dulu. Iya, Ini direndam suka- 5 menit. Buat dia mencair. Oke. Terus kita masukkan sagunya, gula merah, sedikit garam dan pandan dan susu pengganti santan. Oh, jadi ini di sini pemirsa dia agak sedikit beda pemirsa, mungkin karena untuk menjaga perut kita agar tidak kaget. Jadi di sini Bunda Yati dan teman-teman tidak menggunakan santan, tapi diganti dengan susu kental, ya, susu kental manis gitu ya. Dan ini juga bagus ya buat pencernaan, khususnya Iya. buat anak-anak Ibu Yati ya. Iya, iya. Ya, itu kira-kira kalau kita buat kolak seperti ini berapa lama tuh, Ibu Yati? 10 menit. 10 menit ada ya, Iya. lumayan ya. 10 menit Kalau ada. untuk ini bagus tuh Ibu, ini Oh, ya. untuk kanker. Oh gitu, untuk, anti kanker. Anti kanker. Luar biasa sekali. Menyembuhkan kemudian. jantung dan
untuk awet muda. Wah, Menurunkan kulit. tuh, jadi untuk orang puasa ternyata banyak plus-plusnya ya Bunda ya. Dan menurunkan kolesterol juga. Jadi dia ada 4 dan 5 Iya. komplit ya Bunda ya. Ada macam-macam manfaatnya, banyak. anti Ya. kanker, kemudian awet muda, kemudian Kolesterol, jantung. luar biasa sekali. Jadi memang kalau tidak bisa variasi jalan singkong, ini juga bisa Wizalar ya. Baik, disuguhkan untuk berapa orang kira-kira yang disiapkan ini, berapa porsi Bunda? 2 porsi. Oh, 2 porsi. Baik. Nah, itu sudah sharing-sharing kita dengan kita punya Bunda Yati dari Majelis Taklim Nurul Iman Oebobo tentang kolak ubi petatas ungu. Kolak ubi petatas ungu lengkap. Jadi di sini tidak pakai santan. Yang poin paling penting adalah tidak menggunakan santan, tapi menggunakan susu kental manis. Ini Dan tidak dicatat. memakai biji mutiara. Oh tapi iya, betul, tidak menggunakan sagu biji. Ambon yang unik. Jarang. Bunda orang mana nih? Orang Alor. Oh, orang Alor, saya kira orang Ambon. Baik, luar biasa sekali. Jadi ini menggunakan sagu, tapi sagunya harus direndam dulu. Ya, direndam 5 menit. Ya. Ya, terima kasih banyak buat Bunda Yati yang sudah membawakan tipsnya mewakili teman-teman dari Majelis Taklim Nurul Iman Oebobo. Sahabat Ramadan pencerah hati, Penyejuk jiwa di bulan suci. Nah, itu merupakan salah Wassalamualaikum satu. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu bisa merupakan satu resep tambahan buat ibu-ibu di saat berbuka puasa ya, menu untuk berbuka puasa. Karena tidak terlalu lama lagi, mungkin sebentar lagi, tidak 1 jam kurang ya Pak Ustadz ya. Lebih ya, dikit kita sudah berbuka puasa tentunya. Dan Sapa Ramadan pencerah hati, penyejuk jiwa di bulan suci. Ya, tipsnya bisa sharing-sharing dengan ibu-ibu di mana saja berada, khususnya apalagi kita tuh tujuannya itu untuk menarik minat dari anak-anak untuk mau berpuasa. Bagaimana kalau itu ditambahin dengan kolang-kaling ya Bunda ya? Bagus juga. Kolang-kaling bagus juga. Baik. Nah, dan pemirsa, kita sudah mungkin masuk ya kita mau berhubungan langsung dengan pemirsa di rumah yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kami di kesempatan kali ini by phone. Mungkin nomor telepon kami sudah standby, line telepon kami sudah standby. Tapi sambil menantikan itu, nanti kalau di saat saya menyebutkan Ramadan penuh cinta, Anda penelpon cukup menjawabnya dengan ikhlas berbagi karena Allah. Dan salah satu kupon ini ada dari Bandung Jeans, kemudian ada juga dari Dompet Duafa. Bisa Anda bawa pulang insya Allah jika Anda berhasil menjawab pertanyaan dari kami. Oke Pak Ustadz, mungkin ada ibu-ibu yang bertanya dengan Pak Ustadz, saya persilahkan tentang tema kita ini menyempurnakan hati. Selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tujuannya salah satunya adalah ingin mencapai iman yang baik. Bagaimana caranya itu Pak Ustadz? Mungkin ibu-ibu yang bertanya, saya persilakan. Iya Bunda, ini mikrofonnya. Iya, kadang-kadang tuh Pak Ustadz kalau kita sudah semakin, tapi kalau suasana Ramadan itu beda ya Pak Ustadz ya. Betul. Rasa itu kayak mungkin sugesti baik gitu ya. Kayaknya doa-doa Ian tuh kalau bisa Ramadan tuh 12 bulan ya Pak Ustadz. Jangan 1 bulan aja. Setuju nggak Bunda? Insyaallah. Iya setuju. Silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bagaimana cara kita mengokohkan hati kita supaya iman kita itu kokoh, tidak tergoyahkan oleh situasi, kondisi atau keadaan-keadaan yang mempengaruhi di lingkungan kita. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bunda. Ini Waalaikumsalam subhanallah. warahmatullahi Ini wabarakatuh. pertanyaan yang luar biasa. Bukan luar ini. biasa sekali, tapi mewakili Kalian. semua yang ada di rumah. Kadang-kadang itu merupakan godaan Pak Ustadz. Betul. Ya, betul. Silakan Pak Ustadz, Insyaallah. bagaimana agar tetap Baik. kokoh gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tips kepada kita sekalian. Yang pertama melalui lidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ya, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan hati yang selalu istiqomah di jalannya. Ya. Ingat bahwa ketika kita melaksanakan sholat, selalu kita membaca surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada sebuah ayat yang itu adalah merupakan permintaan kita kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya selalu lindungi ihdinas siratal mustaqim. Berikan saya selalu, tunjukkan saya selalu ya Allah kepada jalanmu yang lurus.
ini adalah merupakan usaha yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan hati yang kokoh, iman yang kokoh, Islam yang senantiasa kita jaga sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang pertama adalah berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua adalah beramallah, berbuat baiklah senantiasa. Ya, sekecil apapun kebaikan-kebaikan itu. Ya. Berbuat baiklah walaupun sekecil apapun kebaikan-kebaikan itu. Ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Bahwa orang yang baik itu, manusia yang terbaik itu adalah orang yang banyak sekali melahirkan kebaikan-kebaikan, kemanfaatan-kemanfaatan bagi orang lain. Maka ketika kita mampu ya melaksanakan kehidupan kita ini produktif dalam kebaikan-kebaikan, insya Allah kita akan terjaga dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tentu kita harus mencari teman yang baik. Amin. Teman yang baik, lingkungan yang baik, ini juga akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kualitas keimanan kita. Ketika kita berteman dengan orang yang soleh, ya, insya Allah kita akan menjadi soleh karenanya. Kita akan menjadi soleh karenanya. Ya. Berteman dengan orang-orang yang berilmu, ya, insya Allah kita akan sedikit demi sedikit akan memiliki ilmu karenanya. Berteman dengan, hidup dalam lingkungan yang memiliki atmosfer kebaikan-kebaikan, insya Allah kita juga akan tertular dengan kebaikan-kebaikan itu. Pasti otomatis kita akan, kalau melakukan hal yang baik, semua tergantung dari lingkungan kita juga. Betul, Ustaz, ya? betul. Baik Pak Ustadz dan juga ibu-ibu majelis taklim dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi dalam acara Sapa Ramadan setelah yang satu ini. Dan seperti tadi sudah Pak Ustadz sampaikan juga, buat ibu-ibu tentunya semua bisa kita petik manfaatnya Bunda ya. Sapa Ramadan pencerah hati. Baik, kita ajak pemirsa di rumah juga untuk bisa berinteraksi langsung dengan kita melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Dan mungkin untuk pemirsa, jika saya memberikan pertanyaan atau saya menyapa Anda melalui telepon, cukup Anda sebutkan passwordnya ya. Ikhlas berbagi karena Allah. Ikhlas berbagi karena Allah. Baik, kayaknya sudah ada yang tersambung, tapi kita tunggu sekali lagi. Oke. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, suaranya Bunda mungkin bisa sedikit dibesarin, kita di studio nggak tahu dengar. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Bunda siapa di mana? Dan Ayu di sini. Bunda Ani. Ayu. Bunda Ayu. Ramadan penuh cinta. Ikhlas berbagi karena Allah. Ikhlas berbagi karena Allah. Subhanallah. Oke Bunda Ayu, standby ya. Saya bacakan pertanyaannya. Insya Allah bisa membawa pulang salah satu kupon ini ya. Baik, baik. Bagaimana menjaga hubungan kita dengan sesama dalam bulan suci Ramadan agar berkah dalam beribadah? A. Selalu menghitung-hitung kebaikan kita kepada orang lain. B. Selalu istiqomah beribadah kepada Allah dan senantiasa baik dengan sesama. Bunda Ani pilih yang mana? Bunda Ayu pilih yang mana? Yang mana? B. Selalu istiqomah. Iya, selalu istiqomah beribadah kepada Allah dan senantiasa baik dengan sesama. Terima kasih. Bunda Ayu di mana nih? Bunda Ayu di mana? Di mana? Di foto-foto?
Gimana? Di Penfui, Bunda Ayu di Penfui. Insya Allah bisa datang, mungkin insya Allah besok bisa mengambil hadiah langsung di kami. Karena ini Bunda sudah berhasil mendapatkan kupon berhadiah dari Bandung Jeans. Terima kasih, selamat ya. Terima kasih buat Bunda Ani. Dan mungkin di belakang Bunda Ani nanti kita tunggu lagi penelponnya untuk mendapatkan salah satu voucher pemeriksaan atau voucher check up gratis dari Dompet Bapak. Terima kasih buat Bunda Ayu di Penfui. Dan sambil kita menantikan telepon dari penelpon, dari pemirsa, ini Pak Ustadz ada yang mungkin bunda-bunda yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan sesuai dengan kita punya tema yaitu penyempurna iman. Ada lagi mungkin? Sabar Ramadan pencerah hati, penyejuk jiwa di bulan suci. Nah, Ian suka bikin kaget-kaget ibu-ibu ya. Tidak ada maksud dan tujuan seperti itu. Biar kita lebih rileks gitu Bunda. Baik Bunda, silakan. Silakan. Langsung saja Bunda? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap kita seharusnya supaya apa yang kita lakukan itu Deketin Bunda. khusyuk pada Allah atau lillahi ta'ala, Tidak niatnya ria. Maka Dengan Bunda siapa ini? Siti Mulyayani. Ih, Bunda Siti. Terima kasih banyak Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang itu Bapak Ustadz, kita itu nawaitunya kita itu benar-benar karena Allah. Tapi mungkin nggak tahu ya, karena mungkin suasana moodnya lagi happy dan lain sebagainya bisa timbul ria. Bagaimana caranya bisa kita tuh bisa istilahnya apa ya, bisa ya, seperti itu maksudnya ya, agar tidak ria gitu, lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Pak Ustadz. Bismillah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa memang keikhlasan ini harus kita jaga, ya, sehingga keikhlasan itu tidak melenceng daripada niat semula, ya. Ketika kita melaksanakan sebuah amal untuk Allah, maka jaga itu, dijaga. Kita harus mampu menjaga itu. Kita harus mampu istiqomah di jalan itu, ya, sehingga hati kita, amal kita senantiasa tidak terkotori, tidak tercemar dengan perkara-perkara yang dapat mengakibatkan amal kita terhapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu riya tadi. Maka ketika kita mau melaksanakan sesuatu, maka betul-betul ketika kita mau melaksanakan kebajikan, sekali lagi, maka jaga hati kita bahwa pastikan bahwa hati kita melaksanakan itu karena Allah. Dan yang kedua, ketika kita, ini kadang-kadang kan kita malamnya tahajud nih, malam tahajud dengan khusyuk, besoknya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kadang mulut kita ini nggak enak kalau nggak cerita ke orang. Weh, tadi malam saya ini tahajud khusyuk sekali, ya. Dan kadang-kadang karena hati kita tidak terjaga, kita agar orang lain mengetahui bahwa kita tadi malam tahajud, ini bisa mengakibatkan terhapus amal kita sholat tahajud tadi malam. Walaupun awalnya tahajud itu kita bangun karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Namun berbeda kondisinya ketika kita melaksanakan amalan dan kita ceritakan kepada orang amalan itu untuk membangkitkan giroh orang lain juga untuk melaksanakan kebajikan itu berbeda. Itu beda lagi Pak Ustadz. Betul, tergantung bagaimana hati kita sekarang. Hati kita ingin dipuji oleh orang atau hati kita berniat untuk agar orang juga mau melaksanakan kebajikan-kebajikan itu seperti kita dan orang-orang lain yang telah melaksanakan kebajikan-kebajikan itu. Seperti itu Bunda. Dan yang kedua, ketika kita ingin semangat dalam ibadah kepada Allah sebagaimana tadi, maka mungkin ya kadang-kadang seperti anak-anak kalian, kalau anak saya itu kalau puasa dia mau puasa kalau saya kasih janji. Oh, janji. Nah, kalau kamu selesai hari ini puasanya, Abi akan kasih kamu es krim umpamanya. Oh, ya. Abi akan kasih kamu ini umpamanya, ada rewardnya. Ya. Ya. Sehingga dia memiliki semangat untuk melaksanakan puasa itu. Nah, bisa juga ya mengharap
sebuah reward dari Allah Subhanahu wa taala, ini tidak salah. Ini tidak salah, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan reward apabila kita melaksanakan ini pahala-pahalanya. Ini sebagai upaya Allah Subhanahu wa taala agar kita itu semangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, ketika kita ingin melaksanakan sebuah amal, maka yakinlah bahwa Allah akan memberikan pahala yang luar biasa, bukan hanya sekedar di dunia, akhirat juga kita akan diberikan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Jannatun Naim, sebagai penyemangat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semua serahkan semua kepada Allah. Baik, sapa Ramadan pencerah hati, penyejuk jiwa. Nah, kita ajak pemirsa sekali lagi nih untuk bisa mendapatkan voucher check up gratis dari Dompet Duafa di 827722. Sudah stay tune ya buat pemirsa. Jadi kalau begitu saya menyebutkan Ramadan penuh cinta, ikhlas berbagi karena Allah. Dan tema kita di kesempatan kali ini adalah penyempurna iman. Dan juga bagi pemirsa jangan lewatkan karena ini adalah voucher gratis. Anda bisa periksa gratis gula darah, asam urat dan juga kolesterol. Kita tahu bahwa kalau penyakit-penyakit seperti ini tidak hanya untuk usia 40 tahun ke atas loh. Tapi ini anak-anak remaja juga sudah kadang-kadang bisa kolesterol dalam darah, kemudian bisa asam urat dan lain sebagainya. Mungkin karena pola hidup yang kurang sehat juga ya Pak Ustadz ya. Apalagi dalam bulan Ramadan seperti ini kita betul-betul harus menjaga kesehatan kita agar tetap terjaga dengan baik. Karena kadang-kadang ini kalau mau dibilang Pak Ustadz, kalau hari-hari biasa kan kita makannya satu hari 3 kali tuh. Betul. Nah kalau di bulan puasa kan terbatas Pak Ustadz. Kemudian lambung kita kan banyak kosongnya. Jadi bagaimana caranya kita menjaga agar tetap sehat. Mungkin ada bunda lagi yang ingin bertanya, saya persilahkan sesuai dengan tema kita ini penyempurna iman. Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya lagi, bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri? Kadang-kadang kita bisa lihat orang tuh dari ciri-cirinya Pak Ustadz ya, ini kayaknya orangnya ini betul-betul memiliki iman yang baik, akhlak yang baik dan lain sebagainya. Itu bagaimana caranya kita bisa melihat? Kadang-kadang kan tidak bisa pakai mikroskop kan Pak Ustadz ya? Iya. Itu gimana caranya kita bisa melihat? Ada bunda yang bertanya? Bunda Yati, aduh Bunda Yati dari tadi kan sebenarnya udah kiu-kiuan kali ya tuh. Silakan Bunda. Oh di luar tema, tapi masih dalam bulan Ramadan kan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan tentang kita ibu-ibu yang sedang memasak untuk orang yang berpuasa. Ada yang mengatakan kalau yang masak itu bisa menetes di lidah terus dibuang, dicipi di lidah terus dibuang. Katanya itu bisa. Tapi ada yang mengatakan itu sudah batal karena sudah dengan sengaja memasukkan ke dalam mulut, walaupun dibuang tapi sudah merasakan. Itu bagaimana hukumnya ya? Ya, kadang makasih banyak Bunda Yati. Kadang-kadang kita ibu-ibu tuh masaknya istilahnya rai-rai manggarai ya. Rai-rai dimanggain kayaknya cukup. Ya karena takut kan Bunda. Nah ini di kesempatan kali ini Pak Ustadz, bagaimana tuh kira-kira hukumnya Pak Ustadz? Baik. Saya pernah membaca ya sebuah tulisan tentang hukum mencicipi masakan di waktu puasa, yang mana manfaatnya sesungguhnya ada manfaatnya ketimbang mudaratnya. Artinya begini, kalau kita mencicipinya bisa jadi orang lain yang akan menikmati nanti itu sesuai dengan seleranya, ya sesuai dengan seleranya. Dan itu ketika mereka mencicipi dan sesuai dengan selera, sesungguhnya kita mendapatkan pahala dari hati yang berbunga-bunga, dari kenikmatan yang dia nikmati kayaknya. Namun berbeda ketika kita tidak mencicipinya, asal taruh aja rai-rai di manggarai. Saya khawatir ketika nanti pada waktunya dicicipi malah amburadul, nggak karuan rasanya, dan itu bisa membuat kenikmatan yang tadi ingin menyantapnya dengan nikmat tadi itu bisa hilang karena rasanya yang tidak sesuai dengan selera. Maka sebagian ulama, sekali lagi sebagian ulama memperbolehkan dengan catatan hanya sekedar mencicipi. Ingat Ibu ya, mencicipi itu berbeda dengan merasakan. Ya, mencicipi, sekedar mencicipi rasa.
Setelah dicicipi baru dibuang. Nah, jangan sampai kita cicipi 1 sendok selesai. Itu bukan mencicipi namanya, menikmati itu. Tergantung lagi Betul. maksudnya. Jadi insya Allah ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Iman yang dimuliakan Allah dan pemirsa sekalian, ibu-ibu yang saat ini lagi sedang mengolah masakan, insya Allah ketika niat kita untuk mencicipi itu agar supaya bisa memberikan yang terbaik, menghidangkan yang terbaik kepada keluarga, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dengan niat kita. Amin. Itu. Namun ketika niat kita sekalian mencicipi, sekalian juga menikmati, itu berbeda hukumnya, insya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Sapa Ramadan pencerah hati, penyejuk jiwa. Kita ajak pemirsa lagi di rumah yang ingin mendapatkan kupon check up gratis dari Dompet Duafa ini, kami persilakan mungkin 827722 Anda bisa menghubungi karena sudah standby buat Anda. Iya. Oke, baik, Ramadan penuh cinta. Ya, oke. Ya, halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Passwordnya Ibu ikhlas berbagi karena Allah. Ramadan, ya. Halo? Halo? Ya. Ramadan penuh cinta. Bunda jawabnya ikhlas berbagi karena Allah. Ramadan penuh cinta. Ramadan penuh. Aku bilang Ramadan penuh cinta. Bundanya passwordnya ikhlas berbagi karena Allah. Ramadan penuh cinta. Iya, penuh hati karena Allah. Ikhlas berbagi karena Allah. Terima kasih Bunda. Siapa di mana Bunda? Dengan Ibu Prihatin di Wesapa, Ibu Kakak Yang. Iya Bunda. Ibu siapa? Prihatin? Ibu Purbo Prihatin. Ibu Pur, ya, mangga ya Bunda. Oke, baik Bunda, siap-siap biasa ini berikan pertanyaan ya. Iya. Iya Bunda, kita punya tema di kesempatan kali ini tentang penyempurna hati. Dan pertanyaan yang akan kami berikan kepada Bunda adalah bagaimana menjaga puasa kita agar terjaga baik? Bagaimana menjaga puasa kita agar terjaga dengan baik? B. Suka menunda waktu sholat dan membicarakan aib orang. Ya Bunda ya, itu Anya. Ini kok suara kurang agak ini Mbak Yang, coba diulang Mbak Yang. Bunda, aku nih udah teriak-teriak Bunda di studio Bunda. Halo Bunda, gimana Bunda ya? Pripun? Iya, pripun. A. Suka menunda waktu sholat dan membicarakan aib orang. Kemudian B-nya menjaga sholat dan menjaga sikap dengan santun. Bunda pilih yang mana? Jawabannya B. Iya, jawabannya B. Syukur alhamdulillah. Bunda berhasil mau pulang. Cek gratis. Bangun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bunda Pur di Oesapa. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Dan kita punya kupon dari Bandung Jeans, Bunda Ayu di Penfui, kemudian Bunda Pur di Oesapa bisa mengambilnya besok hari ya, insya Allah di jam kerja di TVR Nusa Tenggara Timur pas depan ya Pak, depan mallnya. Terima kasih banyak. Dan Pak Ustadz mungkin 1 menit di ujung persuaan kita di Sapa Ramadan kali ini, bagaimana sih kesimpulan akhir dari sebenarnya menyempurnakan iman sesungguhnya? Silakan Pak Ustadz. Baik. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Iman, kalian para pemirsa dimanapun Anda berada, Ramadan yang menyapa kita tahun ini sesungguhnya adalah merupakan bentuk cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka untuk itu jangan kita sia-siakan, mari kita jadikan sebagai alat untuk mengasah keimanan kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki iman yang sempurna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, menjadi orang yang beriman itu tidak akan pernah rugi, baik itu dalam konteks kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan di akhirat. Baik itu untuk pribadi kita, bahkan juga bermanfaat untuk keluarga kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan saya adalah Allah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya iman, dan dia istiqamah dengan imannya itu, ya,
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Ketika dia akan meninggal dunia, ya, ketika dia akan meninggal dunia, malaikat muqarrabin tatanazzal, berbondong-bondong mendatanginya. Untuk apa? Untuk menghiburnya kalian, untuk menghibur orang yang beriman itu dengan kalimat la takhaf wa la tahzan. Ya. Janganlah kamu takut, janganlah engkau bersedih. Ya, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Subhanallah. Ini adalah merupakan manfaat atau fadilah orang-orang yang beriman dan menjaga keimanannya itu sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus betul-betul tetap dijaga, betul, Pak Ustadz. Akan dihibur oleh malaikat muqarrabin ketika itu. Terus yang terakhir adalah dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya, ketika orang yang beriman itu mengkhawatirkan tentang bagaimana keluarganya, bagaimana hidup keluarganya, bagaimana makannya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang akan menjaminnya. Kami yang akan menjadikan memberikan jaminan kepadanya dalam kehidupan dunianya dan dalam kehidupan akhiratnya. Subhanallah, indah sekali ya. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz ya, memberikan tausiah di Sapa Ramadan di kesempatan kali ini. Kepada bunda-bunda dari Majelis Taklim Nurul Iman Oibobo, terima kasih banyak buat tipsnya dan juga sudah hadir di Studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga dapat memetik manfaat dari perbincangan kami kali ini di Sapa Ramadan di kesempatan kali ini. Saya Ian Asmar, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Ramadan pencerah hati. Bulan suci. Terima kasih Bunda.